Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tema kali ini yang Bapak angkat yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi ini merupakan materi yang disampaikan pada awal semester 1 ya. Nah, di dalam teks ini nanti kita akan bahas pas tuntas apa itu teks laporan hasil observasi, kemudian tujuan laporan hasil observasi, dan secara struktur juga nanti kita akan bahas tentang struktur dari observasi tersebut ya. Pada tahap pertama yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua, informasi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, dalam gambar kita bisa lihat ya, di sana ada sebuah keramaian atau kerumunan orang yang sedang berada di pantai ya. Karena memang umumnya sebuah observasi itu dilakukan di lokasi-lokasi tertentu atau di objek-objek tertentu yang memang secara objek itu menarik ya. Kemudian objek tersebut menjadi sebuah objek yang pas untuk dilakukan penelitian atau observasi gitu ya. Nah, salah satu tempat yang biasa sering dilakukan observasi yaitu pantai ya. Nah, dari gambar tersebut di atas kita bisa melihat ya, apa saja yang nampak dalam gambar tersebut ya, diantaranya ada laut, kemudian ada gunung ya, ada air laut berwarna biru, kemudian ada pasir pantai yang berwarna coklat ya, dan banyak lagi aktivitas manusia di sana. Nah, pada kesempatan kali ini tentu kita tidak akan membahas terlalu jauh tentang hal itu ya. Yang kita akan pelajari kaitan dengan bentuk teks observasi itu seperti apa. Kita mulai dari pengertian dan ciri-ciri ya. Nah, dari segi definisi, teks laporan hasil observasi berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi ya. Jadi teks ini memuat tentang hasil kegiatan yang dilakukan atau pengamatan yang dilakukan selama kunjungan ke suatu tempat tersebut ya. Kalau misalnya kita tadi mengunjungi pantai, maka dalam teks laporan observasi yang kita buat ya, kita menceritakan atau mendeskripsikan tentang keadaan pantai tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi diantaranya yang pertama bersifat objektif, global, dan universal ya. Kemudian yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Dan yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. 5. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Dan yang keenam, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antar kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, struktur teks laporan observasi. Struktur teks laporan observasi ini terdiri dari pertama, definisi umum, yaitu merupakan pembukaan dari sebuah teks laporan observasi tersebut. Yang kedua, definisi bagian atau bagian-bagian dari teks tersebut yang mengembangkan dari pernyataan umum. Kemudian yang ketiga, definisi manfaat atau perilaku, dan yang keempat, penutup atau simpulan. Nah, sebuah teks laporan observasi itu dibangun oleh 4 struktur tersebut gitu ya. Kemudian kaidah kebahasaan dalam teks laporan observasi. Pertama, kita akan menjumpai di sana terdapat sebuah kata, frasa, verba, dan nomina. Kemudian yang kedua, kalimat definisi dan deskripsi.
karena memang dalam setiap bagian kalimat-kalimat yang diurai dalam teks laporan observasi itu terdiri dari kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga terdapat kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, kalimat simpleks dan kalimat kompleks ini, kalimat simpleks merupakan kalimat sederhana yang terdiri dari satu klausa, sedangkan kalimat kompleks ini terdiri dari dua klausa. Ya, kalau kalimat kompleks umumnya kita menyebutnya dengan kalimat majemuk, ya, majemuk bertingkat, karena kalimat tersebut ditandai dengan adanya kata konjungsi atau kata penghubung. Demikian yang Bapak dapat sampaikan pada sesi materi teks laporan observasi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa terus belajar dan membaca, cari referensi lain, ya. Karena memang pelajaran bahasa Indonesia itu sangat kaya sekali referensi. Kita berusaha mudah mencari di Google ataupun di buku atau di sumber-sumber lain yang memang relevan dengan pembelajaran yang kita pelajari gitu. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.